Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKKD Bogor. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang terbaik supaya tetap fokus dan khusyuk. Tidak dengan posisi berbaring atau sambil makan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat merespon setiap pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari tetap mengikuti rangkaian ibadah online dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di ibadah online minggu pagi hari ini. Biar di hari ini kita mau katakan kita mau terima kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan. Let's go.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lebih dekat dari apapun yang hari ini yang mampu kami lihat dan kami rasakan. Karena Engkaulah Tuhan yang berjanji, sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Di tengah hari ini kami ibadah di rumah, kami yakin ya Tuhan, kebenaran-Mu tetap sama. Engkau akan memerdekakan kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk kita berdoa. Mari Bapak di surga, nyatakanlah diri-Mu di tengah-tengah kami, di tengah jemaat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, dan biarlah Tuhan hari ini firman-Mu memerdekakan kami, supaya tergenaplah apa yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, baiklah kita semua yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini kita bicara tentang kreatif di tengah krisis. Kita percaya dalam situasi yang hari ini yang sedang kita hadapi adalah situasi yang sulit. Situasi yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Tetapi yakinlah bahwa kebenaran Tuhan tetap selama-lamanya. Hari ini kita belajar bagaimana memiliki respon yang kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif berasal dari kata to create atau menciptakan sesuatu yang baru. Kreatif adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Kreatif juga adalah kemampuan menemukan ide-ide yang baru. Ide-ide yang tadinya tidak terpikirkan. Dengan menggunakan pengetahuan dan kepandaian, maka terciptalah kreatif. Tapi Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang menyediakan hikmat. Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Firman Tuhan katakan bahwa sumber hikmat bukan berasal dari dunia ini. Juga bukan berasal dari manusia. Tapi sumber hikmat adalah berasal dari Tuhan sendiri. Kata kreatif diterjemahkan dari kata to create atau menciptakan. Kreatif berasal dari Allah karena Allah sendiri adalah sang kreator atau pencipta. Jadi Bapak Ibu Saudara, kreativitas adalah berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kalau kita mau belajar lebih lanjut, kata mula kreatif itu dinyatakan dari Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Tuhan katakan dalam firman-Nya, dalam bahasa Inggris dikatakan, let us make a man in our image, according to our likeness. Artinya apa? Marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Sejak firman itu diucapkan, maka manusia mengalami daya cipta atau kreatif. Manusia mengalami kreativitas. Di saat itulah manusia mengalami berkat Allah. Bukan saja berkat, tetapi manusia mengalami fruitful katanya. Dia mengalami pertumbuhan. Selain fruitful, dia mengalami multiply atau berkembang biak.
fill it, memenuhi, dan subdue it, menguasai dunia ini. Allah ingin melalui kreativitas kita menguasai dunia ini. Apa tujuan kreativitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ada 3 tujuan utama yang Tuhan berikan bagi kita tentang kreativitas. Yang pertama adalah Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Supaya manusia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi kita diberikan kreatif atau daya cipta. Supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Supaya manusia mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kejadian pasal 2 ayat 15. Ketika kita ditaruh di Taman Eden, maka Tuhan memberikan tugas atas kita semua. Yaitu mengusahakan dan memelihara. Dan yang ketiga, tujuan dari kreatif adalah untuk memudahkan manusia melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kreativitas telah menciptakan handphone, menciptakan keyboard, menciptakan TV, menciptakan komputer, menciptakan apapun di dunia ini. Adalah untuk sebuah alasan untuk memudahkan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kreatif adalah satu, untuk menolong kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi. Yang kedua, Allah ingin melalui kreativitas kita mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan berikan, tanggung jawab atas kita. Dan yang ketiga, Tuhan ingin kita dimudahkan. Firman Tuhan, tema menjadi dasar firman Tuhan hari ini. Dikatakan Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat. Dan dari mulutnya datang yang disebut dengan pengetahuan atau knowledge. Dan kepandaian atau disebut dengan understanding. Gabungan dari 2 kata ini, dari kata pengetahuan dan kepandaian, maka dihasilkan sebuah kata yang disebut dengan kreatif atau daya cipta. Untuk dapat memudahkan firman Tuhan hari ini, saya menggunakan analogi perumpamaan, yaitu sebuah pohon. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, ada 4 bagian utama dari sebuah pohon. Yang pertama saya sebut dengan akar atau root. Yang kedua saya sebut dengan batang atau trunk bahasa Inggrisnya. Yang ketiga saya menyebutnya dengan dahan atau ranting, branches. Dan yang keempat adalah buah. Apa yang dimaksud dari perumpamaan di pagi hari ini? Akar bicara tentang takut akan Allah. Firman Tuhan katakan, Amsal 9 ayat 10. Hikmat itu datangnya dari Allah. Firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Jadi akar dari analogi pohon itu adalah fear of God, takut akan Allah. Jadi takut Allah adalah dasar untuk memberikan makan, pertumbuhan bagi sebuah pohon. Jadi akar bicara apa? Bicara takut akan Tuhan. Bicara apa? Bicara respect. Bicara hormat. Bicara rasa gentar. Bicara tentang hubungan. Bicara tentang keintiman. Jadi akar dari semuanya adalah the fear of God.
seberapa kuat akar itu, seberapa baik akar itu, akan menentukan seberapa baik dan seberapa kuat pohon itu. Firman Tuhan katakan di Mazmur 1 ayat 2. Diberkatilah, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Keberhasilan pohon menghasilkan buah ditentukan keberhasilan akar menemukan sumber airnya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara memiliki akar yang baik, yaitu takut akan Tuhan, hubungan yang intim, respek, hormat akan kehadiran Tuhan, itu yang menentukan kesehatan dari batang-batang, dahan-dahan, bahkan buah. Apa itu batang? Batang adalah wisdom. Firman Tuhan katakan jelas sekali. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Jadi ketika kita memiliki takut akan Allah, sikap yang benar terhadap Allah, maka batang pohon kita menjadi subur dan kuat. Yaitu kita memiliki wisdom. Bukan itu saja. Amsal 2 ayat 6, ayat yang kita bacakan tadi. Dikatakan, Allah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang yang disebut dengan pengetahuan dan kepandaian. Apa itu ranting-ranting atau cabang-cabang? Ranting-ranting dan cabang-cabang itu bicara tentang pengetahuan dan kepandaian. Cabang-cabang yang baik, akar yang baik, takut akan Tuhan yang baik, batang yang kuat, yang kokoh, yang subur, yang segar, akan menghasilkan cabang-cabang pengetahuan yang segar, kepandaian yang luar biasa, yang ujungnya akan menghasilkan buah. Apa itu buah? Buah itulah yang saya sebut dengan kreativitas. Jadi seberapa besar, seberapa hebat akar, atau semakin dalam akar itu, menemukan sumber-sumbernya, yaitu air, yaitu firman Tuhan, maka semakin luar biasa hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan kreativitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akar juga bukan bicara tentang memberikan makanan. Tapi akar bicara tentang memberikan kekuatan bagi pohon itu. Seberapa besar pohon itu akan bertahan dalam setiap badai. Seberapa kuat pohon itu bisa bertahan dalam setiap goncangan atau masalah, topan dan badai kehidupannya. Dia ditentukan oleh seberapa kuat akarnya. Ketika akarnya kokoh dan menancap kepada sumber yang benar, yaitu Tuhan, maka pohon itu akan berdiri tegak. Dalam situasi hari ini, ketika topan badai melanda kita, firman Tuhan katakan, memiliki akar yang kuat, yang terhubung kepada sumber yang benar, yaitu Allah sendiri, maka akan membuat batang pohon, ranting-rantingnya, dan buahnya tetap bertahan. Firman Tuhan katakan di minggu lalu, bahwa dalam situasi topan badai hari ini, di situasi pandemi hari ini, di situasi yang sulit dan mungkin hari ini bagi kita, situasi yang krisis, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyediakan berkat yang selalu baru setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa anggur baru akan Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan katakan, anggur itu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita setiap hari.
Tuhan katakan di Ratapan 3. Dia katakan 22:3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, maka Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita. Dia akan menyediakan makanan bagi sumber-sumber pohon, yaitu pohon kehidupan, yaitu hidup kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tapi persoalannya bukan Tuhan lalai atau Tuhan sedang lupa. Karena Tuhan berjanji setiap hari, setiap pagi Dia menyediakan berkat dan kasih setianya. Persoalannya adalah firman Tuhan katakan, Lukas 5 ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam tempat kantung kirbat yang baru. Persoalannya bukan di Tuhan. Persoalannya adalah di kirbatnya, di tampungannya, di bejananya, di kantung kulit yang Tuhan sediakan. Syaratnya, yuk kita miliki kantung kulit yang benar, kantung kulit yang baru. Karena pengurapan yang baru harus ditaruh di kantung kulit yang baru. Berbicara tentang krisis, berbicara tentang pandemi yang hari ini sedang kita alami. Firman Tuhan katakan di Wahyu 6 ayat 6. Aku mendengar suara di tengah-tengah 4 makhluk itu. Begini suaranya katakan. Secupak gandum sedinar. Dan 3 katakan jelai juga sedinar. Secupak gandum sedinar bicara tentang apa? Bicara tentang krisis. Karena upah daripada seorang pekerja 1 hari 1 dinar. Jadi ada satu masa di mana Wahyu 6 ayat 6 menubuatkan. Ada situasi yang sulit. Di mana secupak gandum sedinar. Seliter gandum sedinar. Itu artinya engkau bekerja setengah mati. Engkau bekerja banting tulang. Dengan uang 1 dinar yang engkau peroleh. Engkau hanya memperoleh untuk makan. Tapi luar biasa. Hikmat Tuhan selalu ada di tengah masa krisis. Sekalipun krisis terjadi, tapi Tuhan katakan, nasihatkan. Bahwa jangan rusakkan minyak dan anggur. Apa yang Tuhan maksudkan kata rusak? Anggur yang baru. Minyak yang baru yang dicurahkan Tuhan atas kita setiap hari. Itu bisa kita rusakkan dengan cara apa? Kita menggunakan kirbat. Tempat kantung yang lama. Bapak Ibu Saudara hari ini terkasih. Yuk miliki kantung yang baru. Cara-cara yang baru. Strategi yang baru. Sikap hati yang baru. Ide-ide yang baru di tengah situasi hari ini. Tuhan ingatkan kepada kita, apapun situasi yang kau alami hari ini, Dia akan curahkan berkat atasmu. Dan bagimu menyediakan kantung, yaitu sikap hati, cara pandang, ide-ide yang baru. Supaya engkau mengalami kehidupan yang baru. Untuk lebih menjelaskan, yuk kita buka sama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Di 1 Raja-Raja pasal 17. Ada satu situasi yang sangat sulit di masa itu. Tanah Israel di saat itu sedang mengalami kekeringan. Dan sungai-sungai kering. Dan semua hasil tanaman menjadi gagal. Kemudian firman Tuhan berkata kepada seorang yang bernama Elia. Pergilah ke Sarfat, tinggallah dengan seorang janda yang kau temui dan makanlah di sana. Di tengah situasi yang sulit, firman Tuhan berkata, pergilah ke Sarfat, temuilah seorang janda. Dan kita ketahui setelah itu, janda ini adalah seorang janda yang miskin. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Dan janda itu atau perempuan itu mengambilnya.
Tetapi ini namanya agak keterlaluan, ini namanya Elia. Dia bilang, ini agak maruk nih. Bukan hanya nyuruh ngambil air, tapi dia bilang begini, ada order kedua nih. Dia katakan begini, cobalah ambil bagiku juga sepotong roti. Udah dikasih air, minta roti. Tetapi apa respon dari janda tersebut? Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang sulit, respon menjadi dasar. Ketika itu wanita itu respon. Dia berkata begini, dia jujur apa adanya, dia katakan begini, perempuan itu menjawab, demi Allah katanya, yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Karena engkau juga tahu ini sedang krisis. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi ketika hamba Tuhan itu berkata, Elia berkata, bikinkan aku roti. Wanita itu justru menjawab, tidak ada roti bagi kami. Karena cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi hari ini, Allah menyediakan wisdom, menyediakan firman-Nya. Tapi respon wanita ini berbeda. Sama seperti kebanyakan kita. Dalam situasi hari ini, respon kita melihat situasi. Respon kita melihat keterbatasan. Respon kita melihat apa yang kita miliki tidak cukup. Respon kita melihat hanya sedikit yang saya punya. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan katakan begini kepada wanita itu. Jangan takut. Jadi dalam situasi hari ini, jangan takut Bapak Ibu. Dia katakan begini, pulanglah. Karena aku akan membuat mujizat dalam hidupmu. Amin. Buatlah lebih dulu roti bagiku. Dan bawalah itu kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dan Tuhan berfirman, dan ini janjinya bagi kita semua. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi hari ini, respon kita seringkali dikuasai dengan apa yang kita lihat. Respon kita seringkali dikuasai dengan apa yang kita miliki. Respon kita seringkali dikuasai oleh ukuran-ukuran. Tapi firman Tuhan yang hidup katakan, dia firman ya dan amin. Apapun situasi hari ini, yuk miliki respon yang benar. Kita percaya bukan dengan apa yang kita lihat. Kita percaya oleh karena iman. Jadi hari ini, mungkin di tengah situasi krisis sama seperti yang terjadi di Sarfat. Tidak banyak uangmu. Tidak banyak bahanmu. Tidak banyak bakatmu. Tidak ada. Tapi Tuhan berkata, Tuhan justru mulai bukan dari apa yang kita miliki. Tuhan mulai dari hati kita. Seberapa besar hari ini yang kau miliki, Tuhan akan mulai dari situ. Itu yang saya katakan, itu sebuah kreativitas. Kalau semua serba ada, semuanya serba lengkap, semuanya tampak, tidak ada yang kurang, maka tidak dibutuhkan kreativitas. Justru di tengah kekurangan Bapak Ibu, di tengah ketidakadaan, Tuhan
akan melakukan kreativitas. Di tengah kekurangan, Tuhan menyediakan sesuatu yang besar. Di tengah hari ini, engkau tidak memiliki ide. Atau idemu terlalu konyol, terlalu kecil. Tapi justru Tuhan akan buat idemu berlipat kali ganda. Mungkin uangmu tak seberapa. Tapi Tuhan tidak mulai dari apa yang engkau tidak miliki. Tuhan mulai dari apa yang engkau miliki. Jadi hari ini Tuhan bertanya, apa yang kita miliki hari ini? Mungkin sama seperti janda Sarfat. Hanya sedikit tepung, segenggam tepung. Dan sedikit minyak dibuli-buli. Tapi Tuhan akan mulai dari situ. Kreativitas dimulai dari sesuatu yang kurang. Kreativitas itu mulai dari sesuatu yang tidak serba ada. Kreativitas dimulai ketika engkau tidak memiliki apa-apa. Karena Allah kita, Allah yang menciptakan kreativitas. Yang memberikan atas kita. Hari ini saya mau katakan. Apapun yang kau miliki hari ini, yuk miliki kreativitas. Miliki inisiatif. Jangan diam, jangan bengong, menyalahkan situasi. Jangan pasif. Karena Tuhan memulai dari sedikit apa yang kau miliki hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Situasi boleh susah, situasi mungkin sulit. Tapi yuk memiliki respon yang benar. Sebab firman Tuhan katakan, dialah Allah yang memberikan kita hikmat. Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari pengetahuan dan kepandaian itu, maka dihasilkan sebuah kreativitas. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk, hari ini saya undang untuk kita. Mau bersyukur dalam situasi apapun hari ini. Mungkin kau tidak memiliki apapun. Kau tidak memiliki banyak uang. Kau tidak memiliki banyak bakat. Tetapi Tuhan rindu. Apa saja yang kau miliki hari ini. Yuk, datang ke Tuhan. Aku mau bersyukur ya Tuhan. Aku mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Apapun hari ini engkau mungkin katakan kau punya 1 talenta. Mungkin kau katakan kau punya 2 talenta. Terlalu sedikit dibandingkan yang lain. Come on. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan talentanya kepada Tuhan. Karena Allah sumber kreativitas. Akan membuat talentamu itu akan berbuah. Berlipat ganda. Dan berdaya guna. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekalipun dalam situasi yang tidak mudah yang hari ini sedang kami alami, kami yakin dan percaya hikmat-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Akan ada selalu yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, jadikan kami umat yang kreatif, yang memiliki inisiatif, yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini pasti memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih buat apa yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau bangkit jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus. Dia yang membaharui engkau. Dia yang mengangkat engkau bagaikan burung Raja Wali. Dan hari ini angkat tanganmu. Biarlah kasih yang besar dari Allah, kemenangan yang sempurna dari Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah dan intim dari Roh Kudus, itu boleh engkau alami dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, baiklah kita yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya dapat diakses melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GKKD Bogor. Untuk renungan harian dapat diakses melalui www.towards2020.org. Sekian perjumpaan untuk minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Living Word. Tuhan Yesus memberkati.